Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat, as-shaimun wa shaimat yang dirahmati dan diberkahi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lewat tausiah singkat ini, dan insya Allah kita akan membahas tarbiyah di bulan Ramadan untuk membentuk generasi unggul atau generasi Rabbani. Saya mengistilahkan kalau tema kita adalah membangun generasi unggul. Generasi unggul itu adalah generasi Rabbani, yaitu hamba Allah yang sukses membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dengan segala macam ya syariat yang ada di situ. Kemudian yang berhasil membangun muamalat dengan sesama manusia, yaitu hablum minannas, berhasil berinteraksi dengan sesama manusia. Generasi unggulan adalah generasi yang bisa menunaikan tugas kewajibannya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala selesai, kewajiban-kewajibannya kepada Allah selesai. Kemudian yang kedua adalah generasi yang mampu mengelola kehidupan di dunia ini berdasarkan ajaran Allah sebagai khalifatullah fil ard, mampu membangun interaksi dengan sesama manusia. Disitulah kemudian ciri-ciri ya generasi unggul ini bisa kita temukan. Dan lewat Ramadan ini ada pembelajaran yang luar biasa, ada pola pendidikan yang luar biasa untuk membangun generasi unggulan ini. Karena itu secara singkat ya, untuk membangun generasi unggul di mana hablum minallahnya sukses, hablum minannasnya sukses, sesungguhnya kita bisa berangkat dari amalia Ramadan. Bagaimana amalia Ramadan ini dilanjutkan sepanjang tahun sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya. Apa saja yang harus kita lanjutkan? Pertama, sahur. Idealnya generasi terbaik, generasi unggulan itu adalah generasi yang sudah bisa sahur. Bisa sahur. Sahur artinya sudah bangun sebelum subuh, sudah beraktivitas sebelum subuh. Karena itu diberkahi. Sehingga sepertiga malam terakhir ada keutamaan luar biasa. Allah turun ke langit bumi, ada waktu mustajab di situ. Bahkan kemudian ketika dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid, disaksikan oleh para malaikat. Di situ rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Siapa yang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu sehingga terbentuk kualitas kepribadian yang luar biasa, pribadi Rabbani, adalah orang yang sudah bisa bangun sebelum subuh. Itu yang saya pahami ya, sahur itu adalah satuan waktu. Jadi generasi unggul adalah generasi yang sudah bisa bangun sebelum subuh, sudah bisa aktivitas dimulai sepertiga malam terakhir. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah, as-shaimun wa shaimat yang dirahmati dan diberkahi. Kemudian saum. Saum ini ibadah istimewa, unik ya. La idlalau, kata Rasul, tidak ada bandingannya. Maka ketika generasi ini bisa melanjutkan saumnya dengan saum-saum sunnah pada Ramadan, ya 6 hari Syawal, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada momen-momen tertentu, ada Asyura, ada Arafah, dan seterusnya. Ketika saum-saum sunnah ini terlaksana, ini akan membentuk kepribadian secara spiritual luar biasa. Dan ini kita latih di Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan. Kita bisa lanjutkan dengan saum sunnah pada Ramadan nanti. Yang ketiga, yang ini penting sekali, kita taraweh sebulan penuh. Kita lakukan qiyamul Ramadan. Generasi unggul adalah generasi
yang sudah bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malamnya. Qiyamul Lail. Ini ibadah unggulan yang membentuk kepribadian unggul yang luar biasa. Karena hamba ini dekat dengan Allah ketika sholat. Dan sholat yang utama setelah sholat 5 waktu adalah Qiyamul Lail. Kita lanjutkan tarawih kita dengan Qiyamul Lail. Ini cara membentuk generasi berkualitas yang unggul. Kemudian interaksi dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, as-shaimun wa saimat yang dirahmati dan diberkahi. Tanpa Al-Quran kita nggak bisa mulia. Rasulullah SAW yang memberikan titel kepada kaumnya, kepada umatnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semua aktivitas yang terkait dengan Al-Quran ada kemuliaan dan menciptakan kemuliaan dalam pribadi-pribadi sahabat-sahabat Quran. Ini pola pendidikan Islami untuk membentuk generasi unggul. Jangan bangga kita bisa meraih kesuksesan dunia ini kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran adalah kitabul hidayah. Al-Quran inilah sesungguhnya yang bisa membimbing kita menuju mardhatillah. Karena itu semua kita mari berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan di Ramadan ini ada momentum yang luar biasa karena Ramadan disebut Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan di bulan ini. Jibril alaihissalam setiap malam datang kepada Rasulullah bukan apa-apa tapi untuk fayudarisul Quran. Generasi unggulan adalah generasi yang sukses bermasyarakat, yang bisa memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya, yang bisa berbagi, yang bisa memberi. Generasi unggul adalah generasi yang dermawan, bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan ini juga yang oleh Rasulullah SAW diberikan titel khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk yang lain. Maka Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah amalia yang ada di bulan ini yang kalau bisa dilanjutkan luar biasa. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimun was shaimat, kalau generasi kita ini sudah bisa bangun sebelum subuh dengan aktivitas ibadah, salat subuh berjamaah di masjid, kemudian bisa saum sunnah, bisa qiyamul lail, bisa interaksi dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, memahami isinya, menghafalnya, mendakwakannya, tentu mengamalkannya. Insya Allah ini akan menjadi generasi unggulan karena tadi disampaikan oleh Rasul. Apa yang dekat dengan Al-Quran, terkait dengan Al-Quran, semuanya menjadi mulia. Kemudian ketika generasi ini bisa interaksi dengan masyarakat, bisa bermuamalah dengan baik, ada kepedulian kepada sesama, bisa berbagi, inilah generasi yang unggul dan unik. Dan ini generasi yang diharapkan dalam Islam. Dan kita berlatih di Ramadan ini untuk bisa banyak sedekah, karena sedekah terbaik di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimun was shaimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalia Ramadan ini kita bisa jadikan kurikulum pendidikan kita sehingga kita bisa terapkan nanti sepanjang tahun. Dan inilah yang diisyaratkan dalam satu riwayat. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu anasana kullaha Ramadan. Kalau saja umatku tahu apa yang ada di Ramadan ini, maka sepanjang tahun berharap adalah Ramadan. Dan ternyata ada satu hadis yang menarik. As-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratil lidzunub inijtunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dosa-dosa diampuni selama dosa besar itu ditinggalkan. Ramadan ke Ramadan berikutnya, dosa kita diampuni selama dosa besar kita tinggalkan.
Dan kita mampu meninggalkan itu ketika amalia Ramadan ini menyertai kita sepanjang tahun. Dan hasilnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.